Ada kerbau, ada sapi. Sekali-sekali makan kelapa. Saya buka video ini. Assalamualaikum semuanya. Nama saya Aisyah Afnan dari SMA Negeri 5 Semarang. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya untuk lomba KOPSI 2020 dengan judul Smanu Smart Nurse, alat monitoring keadaan pasien dan cairan infus berbasis IoT. Perawat merupakan tenaga kesehatan yang sangat diperlukan pada rumah sakit maupun poliklinik. Tugas perawat antara lain yaitu memonitoring tanda-tanda vital pada pasien. Di masa pandemi COVID-19, mengharuskan kita untuk mematuhi protokol kesehatan, di mana salah satunya adalah menjaga jarak antar orang dan menghindari kontak langsung. Namun, pada umumnya, pemeriksaan kesehatan masih dilakukan dengan cara kontak langsung. Hal tersebut dapat menjadi permasalahan kekurangan tenaga perawat jika sampai tertular dengan COVID-19. Dari permasalahan tersebut, peneliti bermaksud untuk mengembangkan alat yang mempermudah monitoring pada pasien berbasis Internet of Things yang biasa disingkat menjadi IoT, sehingga perawat dan dokter dapat mengurangi kontak langsung saat melakukan pemeriksaan kesehatan pasien. Alat ini diharapkan dapat mempermudah monitoring pasien saat terisolasi maupun yang berada di rumah, serta mengurangi kelalaian akibat kekurangan tenaga perawat. Alat ini diberi nama Smanu, yang berupa singkatan dari Smart Nurse. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan bagaimana proses pembuatan Smanu, serta menjelaskan kelayakan Smanu untuk membantu perawat dalam pemeriksaan suhu tubuh, detak jantung, dan kadar infus pada pasien yang dapat diakses pada aplikasi melalui gadget maupun PC. Metode penelitian terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah alat dan bahan, kedua adalah prosedur kerja, lalu yang ketiga adalah metode pengolahan data. Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian yaitu ESP32 Mini, sensor load cell 1 kg, selanjutnya adalah HX711, lalu sensor tetesan infus, sensor MAX30102, sensor GG906 MLX906 ESF, selanjutnya adalah Blink pulse oximetry sebagai alat konvensional, yang terakhir adalah termometer alat konvensional. Prosedur kerja penelitian Smanu diawali dengan perancangan sistem alat, desain alat, rancangan perangkat keras, perangkat lunak, dan metode pengujian. Perancangan sistem alat diawali dengan deklarasi variabel sensor sampai dengan pengiriman data kepada aplikasi Blink. Perancangan desain alat menyerupai tiang infus yang memiliki roda dan gelang yang sudah dirancang terdapat sensor detak jantung dan suhu agar lebih efisien. Flowchart perancangan perangkat keras dapat dilihat pada gambar berikut. Berikut ini adalah rancangan perangkat lunak menggunakan bahasa Arduino yang diadaptasi dari bahasa C. Rancangan metode pengujian dibagi menjadi 2, yaitu uji performa dan uji fungsionalitas. Penelitian Smanu terdapat 2 metode pengujian. Pengujian pertama adalah metode uji performa. Tahapan pertama pengujian performa dengan uji karakteristik sensor berat infus. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil berat objek yang didapatkan oleh sensor berat infus dengan berat asli objek. Tahapan kedua adalah uji karakteristik sensor detak jantung. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan data yang didapatkan oleh sensor MAX30102 dengan pulse oximetry. Tahapan ketiga dalam uji performa adalah uji karakteristik sensor suhu. Pengujian kali ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil data yang didapatkan oleh sensor G906 dengan termometer. Pengujian kedua dalam penelitian Smanu adalah uji fungsionalitas. Tahapan pertama dalam pengujian ini adalah uji akurasi dan error pada sensor berat infus. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan kadar infus yang tertera pada kantong infus dengan data yang diterima pada aplikasi Blink. Tahapan kedua adalah uji akurasi dan error pada sensor tetesan infus. Pengujian kali ini dilakukan dengan cara membandingkan waktu nyala alat pada sensor dan waktu data muncul pada aplikasi Blink. Pada tahapan ketiga adalah uji akurasi dan error pada gelang Smanu. Pengujian ini menggunakan 3 subjek
penelitian yang dilakukan dengan cara sudah mematuhi protokol kesehatan. Pada pengujian ini membandingkan data yang didapatkan pada sensor detak jantung dan suhu dengan alat konvensional. Berikut ini adalah tabel data rata-rata nilai akurasi dan error pada gelang semanu. Tabel tersebut menunjukkan akurasi gelang semanu untuk mendeteksi detak jantung sebesar 97,91% dan error 2,09%. Sedangkan untuk akurasi gelang saat mendeteksi suhu tubuh sebesar 97,51% dan error 2,49%. Ini adalah grafik uji fungsionalitas sensor detak jantung pada gelang semanu dengan pembanding alat pulse oximetry. Di sebelah saya terdapat grafik uji fungsionalitas sensor suhu pada gelang semanu dengan pembandingnya yaitu termometer. Simpulan dari penelitian ini yaitu telah berhasilnya dibuat alat monitoring detak jantung, suhu tubuh, dan kadar infus pada pasien. Berdasarkan penelitian ini, semanu layak dipertimbangkan menjadi alat bantu perawat karena memiliki rata-rata akurasi di atas 95%. Saran dari peneliti ini yaitu perlu dilakukan penelitian tindak lanjut dengan pasien secara langsung. Selanjutnya, semanu dapat dikembangkan untuk memonitoring tanda-tanda vital lainnya seperti laju pernafasan dan tekanan darah. Jangan lupa untuk dukung saya dengan cara like dan share video ini. Meneliti itu seru!